Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kabar Waras Official. Yo, kali ini Kabar Waras akan memberikan penjelasan tentang apa itu SEO. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel Kabar Waras Official agar Kabar Waras Official dapat memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung saja. Kali ini Kabar Waras akan menjelaskan apa itu SEO. Yuk kita langsung lanjut ke bagian slide berikutnya. Kita buka slide berikutnya. Nah, ini adalah slide. Agendanya adalah saya akan menjelaskan apa itu SEO, kemudian cara kerja SEO, kemudian apa itu SEO backlink, kemudian jenis-jenis SEO dan dasar-dasar SEO. Selanjutnya kita akan membahas ke bagian technical SEO. Oke, langsung saja kita menuju ke slide berikutnya. Berikut adalah jenis-jenis SEO. Nah, yang pertama pada jenis-jenis SEO itu ada dasar-dasar SEO. Kemudian ada technical SEO. Kemudian ada SEO checklist. Kemudian ada SEO audit. Nah, kali ini nanti akan saya bahas satu persatu ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Apa itu SEO? Kata SEO dalam bahasa Inggris yang artinya Search Engine Optimization. Jika dalam bahasa Indonesia adalah SEO adalah proses optimasi di mesin pencari seperti di Google penelusuran ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan web browser untuk mencari kata kunci, baik menggunakan PC, laptop maupun menggunakan handphone ya. Kita juga seperti bisa menggunakan Google Chrome kayak gitu sih untuk mendapatkan informasi. Mozilla Firefox, kemudian Internet Explorer maupun Microsoft Edge, baik itu pada Windows maupun pada Apple MacBook ya. Ini juga termasuk dikategorikan sebagai browser untuk mempermudah teman-teman mendapatkan informasi yang teman-teman cari ya. Pada halaman Google 1 sampai 10 itu hasil pencarian page 1. Kemudian pada halaman kedua itu 1 sampai 10 juga. Itu juga akan menampilkan halaman 1 sampai 10. Kemudian page 3 dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau mau lihat contohnya hasil dari pencarian Google Search itu seperti ini nih, pencarian organik. Disebut juga hasil dari SEO gitu. Jadi kalau kita ngetik kata kunci di Google Search, contohnya jasa SEO, maka akan muncul Google akan menampilkan data ranking 1 hingga 10, yang teratas itu ranking 1. Nah, ini ada nama websitenya. Saya sensor ya. Yang penting ini kan menampilkan nama webnya, link webnya, kemudian judulnya. Nah, di sini di belakangnya HTTPS itu nggak ada nggak ada kata ads-nya. Jadi ini adalah pencarian organik. Kemudian untuk yang pencarian page search atau yang menggunakan Google Ads, jika kita mengetik kata kunci jasa SEO, maka kalau ada kita bisa melihat website yang ada
belakangnya depannya ada kata AD-nya itu menggunakan iklan yang berbayar. Jadi ini bukan SEO gitu, tapi dia menargetkan kata kunci jasa SEO. Oke, jadi ada perbedaan ya antara yang pencarian organik dan pencarian non organik. Kalau non itu ada ads-nya, kemudian yang organik itu nggak ada ads-nya. Oke, lanjut. Kemudian ini bagian cara kerja SEO. Cara kerja SEO pada website adalah mesin pencari seperti Googlebot akan merayapi seluruh halaman website yang sudah terpasang skrip dari Google Search Console atau Google Webmaster. Jadi cara kerja SEO itu seperti itu. Jadi sebelum website ke indeks di Google itu kita harus didaftarin dulu ke Google Search Console ya. Jadi nanti Google Search Console akan memberikan skrip kayak HTML itu nanti dipasang di website kita, sehingga website kita dapat ke record datanya oleh Google gitu kan. Nah, prosesnya seperti apa sih? Prosesnya melalui robot.txt. Nah, robot.txt halaman website dapat dibaca oleh robot.txt karena robot diperintahkan oleh Google untuk merayapi halaman mana saja yang ingin ditampilkan. Nah, selain dari robot.txt ada juga namanya peta situs. Nah, pada halaman peta situs itu atau halaman sitemap yang akan memberikan sinyal kepada robot.txt. Jadi robot sama sitemap itu saling berkaitan. Jadi saling berkaitan dan saling membutuhkan. Jadi Google membutuhkan data dari robot juga membutuhkan data dari sitemap gitu. Teorinya seperti itu. Cara kerjanya SEO seperti itu. Jadi sebelum melalui proses indexing di Google Search itu harus ada yang pertama kode HTML-nya, kemudian kode dari Google-nya, kemudian ada halaman untuk bagian robot.txt, kemudian ada halaman sitemap yang akan membaca per halaman website yang kita posting di website kita sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas apa itu SEO backlink. SEO backlink adalah sebuah link website atau URL yang ditanam atau dipromosikan melalui situs website atau blog lain yang mempromosikan dalam bentuk artikel, yang nantinya artikel tersebut diposting di blog lain dan diberi link atau URL yang akan mengarah atau merekomendasikan dalam bentuk teks, anchor tag, yang jika diklik linknya akan mengarah ke website Anda. Contohnya, jika website Anda itu website A, kemudian dipromosikan ke website B dalam bentuk konten artikel. Jadi kita bisa nanam artikel di website orang lain, tapi di dalam artikel tersebut kita masang namanya link. Link itu bisa kita sesuaikan dengan namanya. Jadi link artikel itu mau kita namain apa, anchor tag-nya mungkin kita namain klik di sini atau baca di sini, kemudian atau sesuai dengan kata kunci yang kita mau targetkan. Kemudian anchor tag itu akan mengarah ke website kita sendiri ketika diklik melalui website yang lain gitu. Jadi website website B akan memposting artikel dari website yang diberikan oleh website A. Kemudian ketika ada user pengunjung yang masuk melalui website B membaca artikel tersebut, maka ada linknya yang ada di artikel B. Kemudian pengunjung mengklik artikel B yang ada anchor tag-nya.
Nah, ceteknya diklik akan masuk ke website. Itu namanya backlink. Teorinya seperti itu. Oke, kita lanjut bagian dasar-dasar SEO. Nah, untuk poin ini saya akan menjelaskan judul dan deskripsi ya. Nah, pada bagian dasar-dasar SEO ini terlihat sangat sederhana. Akan tetapi pada dasarnya sebuah proses pengoptimalan ini membutuhkan yang namanya dasar-dasar SEO. Seperti yang kamu ketahui ya. Ini penjelasannya. Jadi judul yang pertama itu judul merupakan pokok utama sebuah SEO ya. Jadi kalau kita ingin optimisasi baik sesuai dengan target kata kunci, baiknya kita juga harus berpikir untuk membuat judulnya. Judul juga harus mengandung kata kunci yang ingin kita targetkan di Google pencarian. Ini juga akan mempermudah Googlebot untuk meng-crawling dari halaman judul konten kita guys. Oke. Kemudian selanjutnya bagian deskripsi. Nah, untuk pada deskripsi, proses pembuatan deskripsi juga teman-teman perlu memasukkan kata kunci seperti halnya pada judul. Nah, jadi selain dari judul yang mengandung kata kunci, deskripsi pun juga perlu ditambahkan kata kunci. Kenapa harus keduanya harus ada? Karena Google akan memberikan sinyal kepada Googlebot untuk memahami isi dari judul dan deskripsi konten kita guys. Oke, selanjutnya untuk dasar-dasar SEO gambar. Pada gambar, dalam istilah dasar-dasar SEO, gambar juga termasuk bagian dari SEO ya guys. Karena jika sebuah konten tanpa memiliki gambar yang menarik, atau maka seperti kita sedang membaca buku tanpa ada sampulnya guys. Nah, benar nggak kira-kira? Oke, jadi pentingnya memasukkan gambar pada konten sehingga akan lebih menarik perhatian oleh pembaca untuk melihat dari sisi gambar selain dari judul dan deskripsi yang sudah dibuat. Oke, sampai sini udah paham ya. Jadi akan tetapi kita kan sudah memasukin gambar nih di konten, tapi Googlebot tidak bisa membaca gambar kita. Nah, teorinya seperti bagaimana Google bisa membaca gambar kita. Nah, caranya kita harus kasih namanya ALT image. Nah, ALT image ini merupakan script untuk mempermudah bisa ke indeks di Google atau memberikan informasi kepada Googlebot atau identitas bahwa gambar ini adalah, ini kan di samping ini ada penjelasan nih, ini gambar cuman diupload gambar logo kabar waras ya. Jadi logo kabar waras sudah diupload di artikel nih. Nah, tapi kita cuma ngupload doang, nggak ngisi alt image, maka Google nggak akan ngebaca gambar ini. Tapi biar Google juga sama-sama bisa melihat dan membaca isi dari gambarnya, kita bisa memasukin rumusnya alt image seperti di bawah ini yang saya garis merah nih, yang saya warnain merah. Tanda ini kemudian IMG SRC sama dengan petik 2 gitu, kemudian kita masukin link gambarnya, kemudian ALT sama dengannya, ini mau kita namain gambar apa nih. Kalau saya, kalau dalam bentuk seperti ini saya namain
logo gambar wadah. Jika teman-teman ada gambar punya logo sendiri, terus bentuknya gambar makanan, berarti logo makanan kayak gitu tulisnya. Tapi harus jelas juga di dalam gambar itu isinya apa aja gitu. Oke, inilah fungsinya pada gambar untuk SEO ya. Oke, selanjutnya ini masih membahas tentang dasar-dasar SEO ya. Nah, pada dasar-dasar SEO ini dikategorikan untuk variasi teks ya. Jadi dalam menambahkan huruf tebal, terus underline, terus huruf dan garis miring gitu kan, sama kayak underline nih atau garis bawah gitu. Pada bagian ini juga dikategorikan sebagai dasar-dasar SEO. Karena pada dasarnya konten juga dibutuhkan kalimat-kalimat yang perlu diberi huruf tebal. Pada paragraf yang ingin teman-teman tandain, diberi tanda, mungkin bisa dikasih garis miring terus atau garis bawah. Sebenarnya sih ini tujuannya untuk lebih jelas teks mana yang akan kita tandai gitu, atau kita kasih poin-poinnya agar pembaca bisa tahu, oh ini huruf tebal, ini fungsinya untuk ngasih tahu tanda ya bahwa ini beda dari bacaan yang lain. Dan selain itu juga dapat memberikan sinyal kepada Googlebot, jadi agar lebih cepat terindeks maupun lebih mudah kontennya rayapi atau di crawl oleh si Googlebotnya. Jadi juga ini termasuk mempermudah Googlebotnya untuk membaca dari segi variasi teksnya ya. Oke, kita lanjut bagian dasar-dasar SEO heading ya. Nah, pada dasar-dasar SEO heading ini yang pertama saya akan menjelaskan heading tag itu merupakan bagian dari dasar-dasar SEO. Konten yang memiliki heading akan bermanfaat untuk pembaca dan mudah untuk dipahami oleh Googlebot atau mesin pencari, sehingga berpotensi membuat tag ini penting untuk SEO dan penggunanya. Heading tag pada SEO bisa diartikan sebagai ukuran besar kecilnya font tulisan. Jadi kan kalau heading tag itu kita lihat dari secara mata itu kan ini kan saya tulis dasar-dasar SEO heading ya, dan yang di bawahnya kan saya tulis heading .2. Nah ini kan ada perbedaan nih heading tag ini, jadi ukuran hurufnya itu agak beda gitu, dibedain. Jadi H1 gitu kan lebih besar, kemudian H2 lebih kecil lagi, kemudian H3 ukuran hurufnya juga makin kecil, H4 makin kecil lagi, H5 makin kecil, dan H sampai H6 itu lebih kecil lagi. Nah tapi ini kalau secara mata manusia itu kita bisa tahu nih ukuran hurufnya semakin kecil ukuran huruf, maka itu dinamakan heading structure ya. Nah untuk penulisannya pada pemahaman HTML juga kita bisa menggunakan tanda kurung kayak gini, tanda kurung buka gitu, H1 kurung tutup, kemudian pilih namain judulnya apa, kemudian kurung buka gitu, tanda garis gitu, terus garis miring untuk H1 nya tuh. Nah tujuannya ini agar Googlebot juga bisa memahami struktur kontennya kita. Jadi kontennya kita juga hurufnya nggak kecil, dari mulai judul, deskripsi sampai akhir paragraf itu hurufnya nggak kecil semua. Jadi ada yang besar, kemudian ada yang sedang, dan ada yang lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi.
Jadi ini udah termasuk dari bagian-bagian dasar SEO ya, atau strukturnya. Kemudian kita mau membahas lagi tentang technical SEO. Apa sih technical SEO? Technical SEO adalah sebuah proses di mana optimasi website dari segi teknik maupun bagian-bagian konten dan struktur website yang fungsinya untuk meningkatkan peringkat kata kunci di mesin pencari. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya untuk technical SEO. Nah, apa saja sih technical SEO? Technical SEO itu diantaranya adalah kita juga bisa ngecek namanya pengecekan crawl halaman ya. Crawl halaman itu kita bisa ngecek menggunakan Google Search Console. Itu kan ada datanya di situ di Google Search Console. Itu ada berapa halaman yang terindeks dari pergerakannya, itu udah ada tuh. Jadi kita bisa lihat juga, ini juga termasuk bagian untuk teknikal ya, untuk kedepannya bagaimana kita analisa apakah ya URL yang kita posting sudah di crawl halamannya atau belum oleh Googlebot-nya. Nah, ini juga sangat penting untuk SEO. Kemudian kita juga ngecek namanya duplikat konten. Jadi selain dari halaman, kita juga ngecek kontennya. Konten kita, apakah konten kita copy paste atau tidak gitu. Nah, selain ngecek kontennya juga kita ngecek linknya juga, apakah linknya kita sudah dipasang canonical atau belum gitu ya. Kita juga bisa cek konten kita menggunakan tool SEO yang untuk plagiat yang konten, entah kita konten ngambil dari website yang lain gitu. Sebaiknya sih jangan, agar tidak terjadi duplikat kontennya. Dan kalau kita kontennya copy paste, otomatis Google nggak akan naikin konten kita, karena Google tidak suka namanya konten yang jiplak atau copy paste. Jadi benar-benar harus kreatif bikin konten yang original ya, baik itu konten, baik itu gambar gitu kan, baik itu penjelasannya juga. Mungkin kalau penjelasannya kita bisa ambil dari sumber-sumber, juga kita harus menyantumkan kita ambil dari sumber mana gitu kan. Tapi baiknya sih kita harus lebih kreatif ya, karena ini juga akan menjadikan SEO lebih friendly gitulah untuk dari segi SEO nya. Oke, kita lanjut ke bagian agak dalam lagi untuk bagian SEO checklist. Nah, apa sih SEO checklist ini? Nah, SEO checklist itu ya, diantaranya biasanya itu isinya seperti kita mengecek dari robots.txt-nya, kemudian kita ngecek sitemap-nya, kemudian kita ngecek SSL-nya, kemudian kita ngecek URL fixing-nya, kemudian kita ngecek juga apakah sudah terverifikasi dari GSC, Google Search Console, apakah juga sudah tersambung ke GA, Google Analytics, apakah juga kita sudah menambahkan GTM, Google Tag Manager. Nah, ini masing-masing juga ada fungsinya untuk SEO ya, untuk ambil data gitu. Kemudian kita ngecek bagian indexing Google gitu, kemudian kita ngecek bagian meta title, meta deskripsi, kemudian kita ngecek meta language, kemudian kita mengecek metanya social media tag, kemudian kita mengecek juga heading tagnya, kemudian kita ngecek juga ALT image-nya, kemudian kita ngecek juga websitenya apakah sudah mobile friendly gitu kan. Kemudian kita juga ngecek apakah website kita sudah menggunakan doctype HTML5 gitu kan. Ini menurut kamu ini juga udah termasuk bagian dari SEO checklist yang perlu diterapin untuk website ya.
Kemudian kita juga bisa ngecek page speednya. Kemudian apakah kita sudah menggunakan konsep internal linking. Kemudian apakah di website kita sudah ada skemanya. Kemudian apakah dari segi UI UX-nya sudah sudah sesuai sudah sesuai dengan pandangan kita kan. UX kan user experience, jadi ketika dilihat kita itu udah experience-nya udah bagus gitu kan, desain warna colornya udah bagus, terus user interface-nya UI-nya udah bagus dari segi UI websitenya. Kemudian dari segi UX-nya juga ketika digunain di mobile maupun di desktop itu entah itu tombol buttonnya atau tombol tata letaknya itu mudah dipahami oleh user gitu. Jadi ini juga penting untuk bagian SEO checklist ya. Oke, selanjutnya SEO audit. Nah, SEO audit ini lebih ke ranah sama kayak SEO checklist. Kalau SEO checklist kan kita cuma ngecek ya kan. Kalau SEO audit kita harus selain ngecek kita juga harus implementasi ya. Implementasi dalam artian kita harus ngecek juga cara membuat robotnya apakah sudah benar, kemudian cara memasang sitemapnya seperti apa, URL-nya kita juga harus bikin tuh. Kita juga harus ngecek apakah SSL itu adalah ini kayak situs yang sudah HTTP kemudian sudah ke redirect ke HTTPS. Nah ini biasanya juga kita juga harus, selain kita melihat situsnya udah HTTPS, juga kita juga ngecek apakah benar-benar udah HTTPS-nya udah permanen dari HTTP ke HTTPS ya. Ini juga harus dicek. Kemudian URL fixing-nya. URL fixing itu berarti ya URL yang sudah kita buat itu landing page maupun URL itu apakah sudah sesuai dengan keyword, atau kita akan membuat URL landing page URL yang udah ada keywordnya atau nggak ada keywordnya. Bagi SEO sih baiknya sih URL itu harus ada keywordnya, jadi akan memudahkan Googlebot untuk lebih mudah memahami landing page, jadi akan lebih cepat di crawl oleh Google. Kemudian selain dari ini juga kita namanya indexing Google. Indexing Google itu berarti kita juga bisa ngecek link website kita dicek di Google. Caranya bagaimana? Kita masuk ke Google, kemudian pilih masukin teks set.2, kemudian terus aja SIT.2, kemudian masukin websitenya apakah sudah ke indeks atau belum gitu. Nah kemudian kita juga ngecek meta title sama meta deskripsi. Nah untuk bagian meta title meta deskripsi ini juga kita bukan dari judul artikel ya maupun deskripsi artikel, tapi melainkan ini meta yang akan muncul di hasil pencarian Google gitu. Jadi kita juga harus menambahkan namanya meta title, meta deskripsi. Jadi judul seperti apa yang akan kita tampilkan di Google Search, bukan judul yang ada di konten aslinya gitu. Jadi kan ada dua judul tuh, mau kita bikin sama bisa, atau mau kita bikin berbeda juga bisa, asalkan itu ada keterkait ada relevansinya pada yang aslinya. Kalau sebaiknya sih harus sesuai dengan judul aslinya untuk pemasakan meta deskripsi dan meta title dan meta deskripsi. Kemudian bagian bagian meta language juga kita bisa menambahkan seperti konten kita itu menggunakan bahasa Indonesia atau ke Inggris. Jadi kita juga harus masang metanya juga. Kita ngasih tahu Googlebot ya, apakah kita akan menggunakan bahasa Inggris ataukah kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita juga bisa memasang namanya meta language
Kita bisa sesuaikan user intentnya. Ketika user intent mengetik dengan kata kunci bahasa Inggris, otomatis walaupun web kita menggunakan bahasa Indonesia, otomatis bisa ke translate dari melalui Google Search-nya. Kalau begitu sebaliknya, kalau pengunjung kita ingin dari bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Indonesia tapi konten kita munculnya di bahasa Inggris, otomatis konten kita bisa ke translate sendiri dengan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya untuk bagian sosial media tag. Nah, sosial media tag itu kita seperti tampilan dari judul, deskripsi, dan gambar. Jadi kita juga bisa ngetes link URL website kita ketika di share di Facebook, Twitter maupun sosial media yang lain, itu tampilannya sesuai dengan data yang kita ada di konten kita. Seperti kalau kita nge-share link kan otomatis pasti akan muncul judulnya artikel kita, kemudian gambarnya kita, kemudian deskripsinya kita. Nah, ini namanya social media tag. Kita juga bisa ngetes, selain kita ngecek juga kita bisa ngasih suggestion untuk menambahkan social media tag pada tiap-tiap konten yang kita publish. Kemudian kita juga bisa selain ngecek, kita bisa audit juga dari segi headingnya apakah ada yang double atau tidak, belum ada. Kita juga bisa memasang untuk bagian konten gitu kan, mungkin dari H1, kemudian untuk subjudulnya H2, kemudian beberapa poin-poinnya bisa kita tambahin H3, kemudian bagian konten penjelasan yang lain juga kita bisa tambahin H4. Semakin banyak struktur heading yang kita terapkan di konten, maka semakin bagus untuk SEO-nya gitu. Kemudian ALT image juga kita sudah tadi bahas di slide yang tadi. Kita juga selain kita ngecek juga kita harus menambahkan kode HTML kayak ALT image seperti itu tuh, kurang lebih seperti itu. Kemudian pada mobile friendly test juga kita selain ngecek juga kita harus cari tahu apakah landing page atau URL kita sudah mobile friendly. Mobile friendly dalam artian ketika diakses di HP itu tampilannya nggak ada yang error atau ukuran entah itu dari bagian navigasi, kemudian bagian menu, kemudian bagian footernya itu apakah sudah sesuai dengan ukuran layar handphone kita, baik itu handphone, tablet maupun PC. Itu juga termasuk bisa dikategorikan untuk mobile friendly test. Kemudian pada bagian doc type HTML5 kita juga bisa ngecek di HTML awal paling atas itu apakah sudah menggunakan doc type HTML. Nah, ini merupakan juga untuk strategi audit SEO-nya. Kemudian internal linking. Nah, apa sih internal linking? Internal linking itu kayak kita punya landing page 1, kemudian landing page 1 ingin membuat web link kita saling berkaitan dengan konten yang lain tapi milik kita juga. Jadi kita bisa membuat konten baru gitu, kemudian halaman konten baru ada penjelasannya, dan kemudian itu ada link yang bisa diklik ke halaman yang utama yang kita punya gitu. Jadi ini bisa membangun SEO dari segi internal linking ya. Kemudian juga kita bisa membuat skema. Nah, skema itu kan ada banyak nih. Jadi ada skema web, kemudian ada skema organization, kemudian ada skema menu, kemudian ada skema footer, kemudian ada skema FAQ, kemudian
ada skema apa lagi ya, skema bisnis itu banyak. Ini tergantung kebutuhan dari website tersebut. Nah, kita mau pakai skema model apa nih untuk SEO agar halaman kita bisa ranking di Google. Jadi kan memang lagi tren itu skema sama jenis konten yang ada FAQ-nya gitu kan. Jadi ya selain kita fokus membuat konten, kita juga harus cari tahu user kita itu nyarinya apa sih sebenarnya di Google gitu kan, dan pertanyaan apa sih yang kira-kira akan dicari di Google. Nah, kita juga bisa pahamin dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk membuat konten kita agar bisa masuk ke FAQ maupun konten yang jenisnya people as so as gitu kan. People as so as itu juga ini udah termasuk juga tren dari SEO di tahun 2022. Oke, selanjutnya kita juga masih membahas juga namanya ngecek juga dari segi UI UX-nya juga. UI UX juga ini juga sangat penting untuk SEO karena tampilan website juga bisa berpengaruh pada SEO gitu kan. Jadi walaupun kita kaya dengan konten, tapi kalau UI UX-nya kita nggak rapi juga sama aja gitu kan. Orang jadi susah untuk mengklik atau memahami isi dari halaman artikel kita kan, maupun dari desain-desain website kita. Itulah kurang lebihnya dari penjelasan channel Kabar Waras seperti itu ya, dari SEO. Apa itu SEO? Mungkin jika teman-teman ada masukan atau tambahan, boleh bertanya seputar SEO di kolom komentar. Nanti admin Kabar Waras akan mencoba membalas atau memberikan panduan. Mau mulai dari mana? Oke, terima kasih sebelumnya sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like, share channel Kabar Waras Official. Thank you sudah menonton, semoga bermanfaat untuk semuanya. Bye bye.